Assalamualaikum, aku Rahmi. Aku Tari, selamat datang di podcast Bicara Pakai Karya. Yeay. Akhirnya kita sampai juga di episode selanjutnya. Iya, keempat Ngobrolin ya. apa nih kita? Iya, kemarin udah ngomongin ide ya, seru banget buat ngebahas bagaimana ide itu terbentuk. Betul, atau proses mencari ide. Iya, lah ya, prosesnya. gitu. Nah, berarti sekarang kita ngebahas tentang apa ya? Apa nih idenya? Jadi mungkin kita awali dengan sebuah pertanyaan kali ya. Boleh. Jadi kan kemarin udah ngebahas tentang ide ya, gitu. Nah, si ide ini gitu ya, mungkin aja kita gitu ya sebagai pekarya gitu ya, atau konten kreator yang ingin berkarya gitu, kita tuh punya ide, tapi ternyata ide kita tuh udah banyak yang bikin lah sebenarnya, gitu. Pasti banyak sih ya, Pasti rasain banyak kan ini ya. kayak gitu, Kayak mau ngeidein ini, ternyata udah ada ini, si ini, udah ada si ini, dan itu mungkin agak menciutkan juga ya sebenarnya, iya, gitu. Nah, jadi bikin gak pede ya. betul gitu. Cuman tuh ya itu tadi ya, berarti gimana caranya ketika si ide kita tuh udah ada gitu ya, tapi kita pun ingin mencari keunikan dari si ide kita gitu. Apakah cara menuangkannya kah? Apakah dari ide tersebut harus ada yang dimodifikasi kah? Begitu. Atau gimana ya gitu. Mungkin ini banyak yang ngerasain ya tentang mencari ide, terus ternyata udah dapet, ternyata malah ternyata udah banyak yang pakai dan sebagainya. Sebenarnya kalau kata Aristoteles tuh tidak ada yang baru di bawah matahari. Artinya di dunia ini emang nggak ada yang benar-benar baru sebenarnya. Jadi kalau memang ide kita sama ya udah sih, ya udah sih gak apa-apa. Jadi emang ide itu bisa sama, tapi eksekusi yang masih membedakannya. Kita kalau aku nih bikin ngegambar bintang, sebelahnya Teh Tari ngegambar bintang, pasti itu berbeda kan. Bintang yang aku buat, bahkan stepnya aja mungkin bisa beda loh Teh. Bintang tuh ada yang dari mana kemana dulu, ada yang gimana, ada yang ada garisnya di tengah. Iya, ada yang garisnya di tengah, ada yang dari luar aja gitu ya si bintangnya. Nah itu aja kan sebenarnya emang udah beda. Nah itulah yang disebut ya kreativitas gitu ya. Itu yang membedakan kita dari orang lain gitu. Ketika kita punya suatu ide, eksekusinya lah yang membedakan kita sama orang lain. Nah pertanyaannya gimana nih caranya eksekusi biar beda gitu kan. Betul. Sama orang lain. Nah sebenarnya ini ada cerita tentang kreativitas ini. Ada seseorang penulis, dia mengalami writer's block atau apa ya? Ya mungkin jadi bingung lah, sama kayak kita tadi ya. Kita bingung, dia nggak bisa nulis, nggak bisa apa nih yang harus ditulis ya. Ketika dia melihat blank page, kertas putih gitu ya, dia kayak nggak bisa. Nah gitu, dia mungkin merasakan itu. Nah dia tuh katanya dia tuh suka banget baca koran katanya. Dia suka banget baca koran. Nah dia bikin ide, tiba-tiba kepikiran kayak gimana ya kalau aku mengambil beberapa kata dari koran itu. Nah terus sama dia ambil tuh beberapa kata ya, bukan kalimat, kata dari koran itu dia kotakin, sisanya sama dia di spidolin warna hitam alias dihapus gitu ya. Terus dia lihat kata-katanya tuh dia sangkut pautin gitu kan, disangkut pautin, ternyata itu jadi apa coba? Jadi puisi. Si koran yang artikel dari koran itu bisa jadi puisi gara-gara ya kreativitas dia. Apakah itu menjadi sesuatu hal yang baru? Iya kan? Yang asalnya dari artikel dia bisa bikin itu jadi puisi, berarti kan itu sesuatu hal yang baru gitu. Nah itu tuh sebenarnya sampai akhirnya dia bisa bikin buku dari situ ya. Judulnya kalau teman-teman mau tahu namanya Newspaper Blot Out ya, dari Austin Kleon. Itu tuh keren banget lah karena dia bisa menemukan sesuatu hal yang baru dari sesuatu hal yang beda gitu ya. Maksudnya dari tadi artikel tiba-tiba jadi suatu karya yang baru, dan itu ya kita bisa dilihat kreativitasnya luar biasa gitu kan, hanya karena dia menemukan suatu pattern atau suatu cara yang dia temukan sendiri dengan mengkotak-kotakan si kata-kata dari artikel itu. Pantes ya dia bikin buku satu lagi. Iya, nah itu tuh karena aku tahunya buku yang itu. Yang ini yang diketahui banyak orang itu karena banyak yang bilang berarti si buku puisi itu berarti nggak original dong. Dan dia mencari tahu di buku yang kedua, di
still like an artist, emang harus seperti apa, sesuatu hal yang original itu harus yang seperti apa. Dia mencari tahu gitu ya, dan dia akhirnya menemukan bahwa ternyata emang nggak ada hal-hal yang original. Karena setiap seniman itu pasti punya terinspirasi dari gitu kan ya. Dan ternyata yang dia bilang artis atau seniman ya dalam bahasa Inggris, dia tuh bilang artis itu adalah orang-orang yang dia memang menggabungkan berbagai cara sehingga bisa menemukan keunikan yang baru, suatu hal kreativitas yang baru. Nah itulah yang disebut artis gitu kalau dari dia. Jadi dia melawan orang-orang hatersnya dia yang bilang bahwa ternyata buku puisinya nggak original dong, karena itu berasal dari artikel gitu kan. Udah kayak ini aja. Oh, si newspaper blackout itu sebenarnya kumpulan puisi atau gimana? Aku belum tahu juga sih, cuma emang katanya dia emang bikin itu untuk jadi puisi sebenarnya. Oh gitu. Cuma aku juga belum baca banget ya newspaper blackout. Tapi ya dia melawan itu dengan buku Still Like an Artist, bahwa sesuatu kreativitas sebenarnya bisa dicuri. Dan dicurinya itu istilahnya kita harus pinter nyurinya nih. Yang kita curi ini apa? Bukan istilahnya langsung jiplak karya orang gitu, tapi kita memang mencari pola-pola yang dilakukan sama orang lain. Tapi ketika itu polanya terlalu mirip dan istilahnya kalau cuma ngikutin satu pola ya iyalah kita jadi penjiplak kan, kok kayak kelihatan gitu. Gitu Kelihatan banget kok kayak gitu. Jadi kita pun harus ya namanya juga nyari keunikan ya, jangan sampai ketahuan gitu kan ya. Kalau misalnya ternyata si ide kita tuh ya tadi ya ternyata memang ada yang sama ya. Aku juga setuju sih sama itu, soalnya ya memang gak ada yang sama, orang tuh pasti punya ide yang sama, tapi yang membedakan adalah gimana cara kita mengeksekusinya gitu, dan cara eksekusinya itu yang membuat kita berbeda dari yang lain. Betul gitu sih. Yeah. Sama sih di bisnis juga kayak gitu sih. Aku juga kayak gitu. Karena apalagi dia bisnis lebih banyak. Dia bisnis lebih banyak, tapi sampai akhirnya si Gojek bisa berbeda kan itu karena eksekusinya berbeda. Iya, mungkin dari yang lain ya. Iya, ride hailing di luar sana kan udah ada Uber. Iya, kan? benar-benar. Tapi di sini dia berbeda. Gitu. Iya, karena dia mencari pattern atau pola yang mungkin cocok dengan orang Indonesia dan sebagainya lah ya. Tapi mungkin ada juga yang gini, ini pertanyaan lagi ya, gitu. Orang tuh bingung ketika idenya tuh ada gitu ya, tapi mungkin terlalu mirip gitu ya dengan idolanya atau dengan penulis favoritnya atau malah kreator favoritnya gitu. Sampai akhirnya tuh orang tuh bisa ngelihat kan, oh ini mah jiplak si ini nih gitu kan. Iya. Ada kan yang kayak gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Nah, itu tuh bisa dibilang apa ya? Kayaknya orang yang kayak gitu atau kreator atau karya yang kayak gitu tuh kayaknya dia masih mungkin hanya melihat di satu, ya dia karena mungkin dia sukanya itu ya. Biasanya dia menggodolkan itu, dia sukanya sama itu. Jadi dia cuma ngambil satu pola dari si idolanya ini doang. Padahal kayaknya dia bisa cari nih berbagai pola yang lain yang dia bisa temukan dari circle-circle yang lain. Contohnya misalkan dia adalah content creator atau pekarya di bidang masak-memasak misalnya ya, di food blogging or something misalkan. Nah, coba deh kalau aja dia jadinya suka melihatnya karya-karya tentang food blogging gitu kan. Nah, kalau dia hanya melihat di karya di circle food blogging, dia akan ya pasti terpaparnya cara yang sama dengan food blogger lain kan. Nah, gimana kalau dia misalnya mencoba masuk ke circle yang sport misalnya. Sport tuh kayak gimana sih cara mereka menampilkan sport? Terus misalkan dia coba cara ke tema-tema yang misalkan gimana kalau misalnya circle-nya tentang apa ya, misalkan ya anime mungkin, gambar gitu kan, anime. Ibu-ibu ya. Ya misalkan itu contoh aja gitu, gimana caranya kita menemukan banyak pola, kita masuk ke dalam circle-circle yang artinya kita menjadi audiens circle itu gitu kan. Kita yang mempelajari pola-pola di circle lain tuh kayak apa sih, dan bisa nggak kira-kira ya di apply ke di apply ke topik kita gitu, bisa nggak kira-kira. Nah ini tuh aku temuin ada ya satu
konten kreator TikTok yang menurut aku tuh keren banget. Ini Dr. Farhan Zubedi. Nah ini tuh kayak gini ya teman-teman, di TikTok tuh kan ya video semuanya gitu kan. Nah banyak banget sekarang, udah banyak banget dokter-dokter yang main TikTok ya. Udah banyak banget mereka tuh ngasih edukasi tentang medis di TikTok gitu, dan itu tuh emang berguna banget sih, karena kan kebanyakan waktu itu kita lagi pandemi juga, orang-orang nggak punya mungkin minim pengetahuan tentang medis gitu kan. Sedangkan waktu itu kita lagi terbatas, kita hanya bisa mungkin kita hanya bersosialisasi lewat media sosial gitu kan. Dan ya gimana caranya si pesan-pesan tentang medis ini tersampaikan kan ya mengonten lah dokter-dokter itu ya, walaupun dengan kesibukan mereka gitu. Tapi kayak mereka menyempatkan, dan itu aku appreciate banget ya sama dokter-dokter yang menjadi content creator. Nah, Dr. Farhan Zubedi ini di saat dokter-dokter lain menjelaskan secara explanation, mungkin secara COVID-19 itu begini sih, COVID-19 itu begini, yang perlu dihindari begini. Yang dilakukan Dr. Farhan Zubedi itu apa? Dia melakukan videonya itu tentang POV. Jadi dia acting. Kalau aku inget banget nama karakternya itu adalah Putri sama Putra. Jadi ada yang cewek ada yang cowok. Dia edukasinya POV kayak gimana? Kayak POV dari organ-organ tubuh yang berbicara ketika manusia ini sakit. Contohnya ketika Putri sedang menstruasi. Itu tuh dia istilahnya dia acting jadi Putri. Aduh sakit banget ya, dan apa yang terjadi di tubuhnya, misalkan ternyata dinding rahimnya terus dia meluluhkan gitu kan ya, meluluhkan apalah aku gak tahu. Terus nanti dia ngirim sinyal ke otak, otaknya sakit ya, aku bikin dulu Putri merasa sakit ya, bikin Putri jadi sakit gitu kan. Dan itu lucu banget gitu Dr. Farhan tuh, dan itu tuh bikin sesuatu hal yang jadi fresh. Kita tuh benar-benar bisa menikmati edukasi medisnya dia tanpa kayak harus benar-benar mikir. Karena kita jadinya ngelihat drama dari organ-organ tubuh ini aja gitu. Bagaimana cara mereka berhubungan, berkorelasi, sampai akhirnya ternyata pesannya sampai ternyata kalau misalnya misalkan lagi hate itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, biar kitanya begini. Itu tuh keren banget sih. Dia mengambil POV berbeda ya, ketika orang menjelaskan dari sisi dokter, dia dari sisi organ. Dari sisi organ, benar gitu. Dan itu tuh sesuatu hal yang baru. Dan aku yakin nih kayaknya Dr. Farhan juga pasti kepikirannya bukan karena dia melihat karena dia menjadi baru ya di circle dokter TikTok ini. Pasti kayaknya beliau mencari itu di luar circle dokternya dia. Pasti dia entah dia mungkin cari di kan kalau di TikTok emang ada ya tipikal POV gitu, jadi cerita ya satu orang yang sama cuma ganti-ganti actingnya gitu kan. Mungkin dia memang terinspirasi dari situ, atau bahkan di luar negeri ada yang seperti apa gitu kan, sampai akhirnya dia terpikirkan untuk oke deh kayaknya mempovikan organ kayak emang aneh nih. Sehingga itu jadi keunikannya dia gitu. Jadi kita ingat bahwa Dr. Farhan nih yang suka nge-POV-in organ nih. POV-in organ. Tapi itu unik banget sih. Iya kan? Dia ngambil POV berbeda sih. Salah satu contohnya, dan aku yakin itu Dr. Farhan nggak cuma di circle dokternya, pasti dia nyarinya di tempat lain. Dan itu apakah kita sudah melakukan itu? Pertanyaan kan itu ya. Apakah kita memang sudah medis sudah cukup jauh sehingga kita bisa mendapatkan pola-pola yang nggak kita bisa dapatkan di circle kita gitu. Gitu aku jadi inget sih sebenarnya Still Like an Artist ini kan sebenarnya adalah kalau misalnya disederhanakan ya di teori yang sudah kita tahu banyak, yaitu kan ATM ya. ATM tiru modifikasi. Betul. Gitu kan, ya. Apa tuh tiru modifikasi itu berarti jangan sampai modifikasinya itu yang sebenarnya mungkin sedikit gitu ya, sampai akhirnya kelihatan gitu ya. Modifikasinya cuma orangnya dong, jadi orang yang berbeda tapi pola semuanya sama. Jadi masih terlihat, masih terlihat. Oh ternyata ini masih sama nih gitu. Dan sampai akhirnya pun ada yang bilang juga ya, yang bilang bahwa ATM itu adalah amati tiru menemukan diri sendiri oleh Ferry Irwandi dari YouTube ya. Nah iya, tapi kan berarti memang benar ya sebenarnya amati tiru modifikasi itu jangan hanya di situ aja gitu. Maksudnya berhenti di situ aja. Berhenti di situ gitu. Tapi
bagaimana caranya si amati tiru modifikasi si proses kreatif ini sampai kepada kita pun bisa menemukan keunikan diri sendiri ya gitu, sampai kita benar-benar apa ya istilahnya dari proses modifikasi itu kita temukan oke, ternyata uniknya kita tuh di sini loh, belum ada yang sama ternyata dari semua pola yang udah kita ikutin, kita ambil beberapa pola dan kita temukan oke, ini keunikan pola kita yang gitu. belum ada orang tuh menyamai gitu kan ya, istilahnya. Iya benar. Jadi emang harus banyak tahu, harus banyak belajar, harus banyak main, harus jauh mainnya. Maksudnya kalau di sosial media coba cari circle yang jauh supaya kita bisa mengamati pola-pola dan mengambil pola-pola itu ya, sehingga ketika pola itu bersatu itu menjadi sesuatu pola yang baru, pola kita sendiri gitu namanya. Ya benar-benar. Nah tapi ya itu terkadang mungkin orang juga bingung kali ya di ATM itu apa ya istilahnya kan di proses amati ya sebenarnya yang diamati itu adalah proses si kreativitasnya atau proses isi dari gimana ya isi penyampaiannya isi penyampaiannya ya sebenarnya ini akan bersinggungan sama banyak sih ya, banyak tipe-tipe pekarya atau kreator nih banyak, ada tipe-tipe kreator yang dia istilahnya tadi ya, misalkan dia mencoba sesuatu hal yang baru dan dia langsung mengaplikasikannya di media sosialnya misalnya. Dia langsung nah sehingga ketika dia melakukan hal-hal yang baru dan banyak itu jadinya terlihat ya recordnya di sosial media, oh ini lagi nyobain yang ini nih, dan jadinya terlihat variatif mungkin, jadi kayak terlihat kayaknya ini memang belum menemukan dia tuh seperti apa. Nah itu ada juga yang dia sambil diupload ya, maksudnya sambil diperlihatkan, oke aku mau mencoba yang ini sekarang, aku mencoba yang ini, misalkan dia mencoba feed carousel, ada dia mencoba reels, misalkan dia mencoba apa lagi gitu ya. Tapi ada juga yang kreator yang dia udah kayak dia mencarinya itu di belakang layar mungkin ya, di belakang layar, di dapurnya sendiri, dia mencari kira-kira mana konten yang menurut dia paling pas sama dia gitu kan ya, paling pas sama dia, paling dia banget. Nah baru akhirnya dituangkan ke sosial medianya, jadi gak kelihatan tuh, kadang kelihatannya jadi pas tahunya udah bagus aja, udah konsisten kayak gini kayak gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang ini sih ya, nggak ada yang mana yang lebih baik, yang nggak baik itu adalah orang-orang yang nggak memulai sih. Nggak baik itu ketika kamu ya stuck hanya memikirkan aku harus gimana ya, tapi nggak dijalanin, ya nggak sih. Nah itu ya terserah ya, Lineas mau pada kayak gimana deh, mau menjadikan istilahnya feed atau sosial media kita itu menjadi track record, itu ya nggak apa-apa gitu kan setiap orang berproses gitu, jadi nggak harus langsung bagus, langsung udah dapet nih kayaknya karya gue yang begini gitu, nggak harus kayak gitu. Jadi harus bisa juga ya udah kita bahasanya apa ya, eksperimen lah ya, eksperimen di sosial media kita, gimana caranya buat mendapatkan diri kita yang sebenarnya kayak gitu. Terkadang malah orang-orang lebih gimana ya, lebih menghargai prosesnya. Iya, malah karena ngelihat prosesnya kita jadi kayak tahu. Pernah nggak sih kayak di suatu atau entahlah content creator kayak kita tahu nih dia waktu itu dulunya kontennya kayak gini loh, dia tuh loh kontennya kayak gini loh, dan kita menemani prosesnya itu tuh kan jadi kayak wah, jadi sesuatu hal yang jadi bisa tahu ini orang kan, perjalanan orang kan, dan itu tuh kayak jadi luar biasa aja gitu kan. Itu jadi malah jadi nilai plusnya lah, nilai plus karena orang kita jadi men-share istilahnya ya, kita juga masih belajar kok bahasanya gitu kan ya, kayak ngasih tahu gitu lah. Kalau ya kita juga ada fase-fasenya, masa-masanya, misalkan kita masih galau, kita harus ngide apa, harus berkarya kayak gimana, kita mencoba-coba, dan itu terlihat di feeds kita misalkan. Itu tuh ketika kita lihat lagi mungkin ya, nanti ketika kita lihat lagi, oh kita dulu pernah ya post tentang ini, walaupun kita mungkin nggak suka ya, kadang udah postingan berapa tahun lalu kan, kenapa ya di post ya kayak gini misalkan, ya gak sih, kayak jelek gitu. Nah itu bening, udah gak usah disesali, gak apa-apa, itu biarkan itu menjadi prasasti ya, prasasti dari karya kalian atau perjalanan proses kreatif kalian. Ya itu sih perjalanan, aku menghargai iya kan.
walaupun sejelek apapun. Iya, ya, karena gitu. kita yang sekarang ini hasil dari perjalanan kita yang dulu kan. Kita pernah kayak gitu ya, dan itu mereka lah yang membentuk kita hari ini. Keberhasilan saat ini kan bentuk kegagalan masa lalu. Betul. Iya, Jadi benar. gitu sih kalau aku ya ngelihatnya. Asik. Sama sih aku kayak waktu apa ya, kalau misalnya ngelihat lukisan atau apa gitu kan ya kalau aku nggak tahu dan aku nggak suka ngelukis gitu ya, aku pasti bingung kalau misalnya ngelihat ini lukisan, oke, ini maksudnya apa ya, gitu kayak jatuh kayak gitu. Tapi ketika kita tahu gitu ya si prosesnya, misalnya dari mencampurkan warnanya seperti apa sampai akhirnya terbentuk nirmana gitu kan, jadi kayak wah gila ini sumpah gitu kan, ini susah loh buatnya gitu, dan kita pun bisa menghargai itu sebenarnya, menghargai sebagai audiens ya, kayak kita jadi kita punya nggak ada gap sama si kreatornya lah, kita jadi kayak merasa berkarya bareng si kreator karena kita melihat proses itu, dan itu tuh jadi mungkin kedepannya akan menjadi suatu engagement ya dari kreator dan juga audiensnya. Sebenarnya sih gitu. Mantap. Jadi yang penting gimana nih? Ya mulai dulu kita coba cari pola-pola yang banyak, keluar dari circle, mencari pola-pola baru, coba terapkan, coba-coba, jangan takut mencoba-coba. Ya kan ya. Benar-benar. Terkadang orang tuh takut ternyata hasilnya tidak memuaskan atau apa. Padahal gitu. ya namanya juga kita coba-coba. Ya namanya juga coba-coba, jadi ya nggak usah takut. Coba-coba nggak sih? Iya benar sih, namanya juga nyoba ya. Apa yang harus ditakutkan? Gitulah ya. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah ngedengerin podcast kita, udah sampai episode keempat. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, mau diskusi bareng, jangan lupa bisa DM ke @linmasastudios, sama bisa juga email ke bicarabangkakarya@gmail.com. Nah, kalau misalnya tadi sudah bermanfaat, boleh banget di like, share, dan subscribe juga ya channel podcast ini gitu. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya, dan jangan lupa simpan ragumu dan mulai bicara karya. Dadah.